Pada kesempatan siang hari ini, saya ingin melaporkan beberapa hal yang terkait dengan desa. Yang pertama, terkait dengan pendataan pemutakhiran data desa berbasis SDGs desa. Sebagaimana kita maklumi, sahabat-sahabat sekalian, SDGs desa itu adalah hak warga desa. Nah, penyelesaian kemiskinan atau desa tanpa kemiskinan itu adalah hak warga desa. Hak untuk lepas dari kemiskinan itu adalah hak dari warga desa. Kemudian hak warga miskin untuk dipelihara negara, nah, desa tanpa kemiskinan juga. Hak untuk mendapat pendidikan yang layak, SDGs nomor 4. Hak-hak asasi perempuan desa, SDGs desa nomor 5. Hak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, SDGs nomor 8, hak untuk hidup dalam perdamaian, SDGs 16, hak untuk hidup dalam budayanya sendiri, itu juga SDGs menjadi hak warga negara atau warga desa, SDGs ke-18. Artinya, sahabat-sahabat sekalian, bahwa pelaksanaan SDGs desa itu sebenarnya adalah pemenuhan hak asasi yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 45. Jadi ini sangat mendasar sekali, baik secara filosofis maupun konstitusinya. Jadi betul-betul dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Itulah makanya saya terus berkomitmen untuk betul-betul mengimplementasikan SDGs desa sebagai salah satu wujud atas pemenuhan hak asasi warga desa sebagaimana dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Adapun tahap implementasi SDGs desa sebagaimana kita maklumi, kita awali dengan konsep pelokalan SDGs desa menjadi indikator dan ikon. Ini awal kita ngomong tentang SDGs desa. Ya, tentu dimulai dari pemahaman atas konsep SDGs global, kemudian regulasi atas tujuan pembangunan berkelanjutan, Perpres nomor 59 tahun 2017. Kemudian di tahun 2020 kita juga lakukan uji coba instrumen SDGs desa yang sudah pernah kita sampaikan juga, uji reliabilitas dan validitas kuesioner. Nah, dua hal inilah yang kemudian saya selalu mengatakan bahwa SDGs desa itu memiliki dasar konstitusi regulasi karena ada Perpres 59 tahun 2017 dan juga dijamin oleh konstitusi ilmu karena di dalam penyusunan instrumen kita betul-betul melibatkan para pakar di bidangnya dan kemudian melakukan uji coba di lapangan yang sering kita sebut dengan uji reliabilitas dan uji validitas kuesioner. Nah, setelah dua hal ini terpenuhi, memenuhi konstitusi undang regulasi dan konstitusi ilmu, maka di tahun 2021 kita lakukan pengumpulan data SDGs desa by name, by address, warga, keluarga, rukun tetangga, dan desa. Jadi levelnya bukan hanya wilayah desa, bukan hanya wilayah rukun tetangga atau RT, tapi sampai wilayah warga, by name, by address. Kemudian di 2021 ini kita juga melakukan pengolahan dan analisis data SDGs desa. Akan muncul potensi desa, masalah desa, indikator dominan, dan kemudian rekomendasi kegiatan pembangunan desa. Dari sinilah maka perencanaan pembangunan untuk penggunaan dana desa 2022 itu sudah memiliki evidence based planning atau memiliki dasar kuat untuk perencanaan. Bentuknya apa? Wujudnya apa? Ya wujudnya data-data terkait dengan SDGs desa yang di dalamnya ada data tentang potensi desa, data tentang masalah desa, data indikator dominan, kemudian bahkan rekomendasi kegiatan pembangunan. Maka kita yakin di 2021 ini kita sudah harus menyelesaikan seluruh pemutakhiran data desa berbasis SDGs desa. Nah, disitulah maka
akan kita hasilkan rencana aksi SDGs Desa 2022 sampai 2030. Jadi kelihatan sekali potret desa, sehingga kita sudah bisa melakukan kalkulasi kira-kira sampai 2030 itu apa yang akan dihasilkan. Disitulah maka RPJM Desa pasca Pilkades itu juga bisa disusun, bahkan bisa direvisi. Kenyataannya teman-teman, ada beberapa kabupaten yang setelah seluruh desa di kabupaten itu menyelesaikan pemutakhiran data berbasis SDGs Desa ini, setelah mereka tahu Bapedanya, Sekdanya begitu bersemangat untuk melakukan perubahan RPJMD. Nah, ini menarik banget, dan memang kemudian akan sangat sesuai RPJMD dengan kebutuhan warga masyarakat karena didasarkan pada itu tadi, data-data yang akurat tentang potensi desa, masalah desa, indikator dominan yang ada, dan tentu rekomendasi-rekomendasi yang dikeluarkan. RKPDes tahun 2022 sudah harus didasarkan pada data valid SDGs Desa. Dan ini harus dilakukan melalui satu tahapan yang disebut musyawarah desa. Ini akan kita kawal betul dan akan kita terus cek and recheck apakah RKP Desa sudah betul-betul sesuai dengan potensi dan permasalahan desa. Nah, dari RKP Desa ini, RKPDes, Rencana Kegiatan Pembangunan Desa tahun 2022, lalu akan dituangkan di dalam APBDes 2022. Nah, dengan demikian, maka di 2022 implementasi SDGs Desa itu sudah bisa dilakukan dengan utuh sesuai permasalahan dan potensi yang dihadapi dalam upaya pemenuhan kebutuhan warga desa, penguatan potensi desa, dan pemecahan masalah. Terus di sini akan sangat kelihatan efektivitas penggunaan dana desa. Jadi apakah dana desa sudah sesuai dengan peruntukannya, itu nanti akan kita lihat betul secara detail real itu di 2022 karena kita sudah tahu potensi dan masalah yang ada di masing-masing. Sahabat-sahabat sekalian, hasil pendataan SDGs sampai dengan 3 Juni hari ini, jumlah pendata, yaitu anggota Pokja Relawan Pendataan Desa, total yang sudah masuk datanya itu 1.063.416. Jadi ternyata semangat betul ini desa-desa untuk membentuk Pokja Relawan Pendataan Desa, karena semakin kita jelaskan, semakin paham betapa pentingnya data desa yang valid, yang utuh, yang akurat, dan nanti tentu harus berkelanjutan. Maka banyak sekali relawan, Pokja Relawan yang sampai hari ini dengan jumlah desa 36.424 desa yang sudah selesai, ditambah dengan desa-desa yang masih berproses, itu relawannya jumlahnya 1.063.416. Nah, data yang sudah diupload ke sistem informasi desa, itu ada 36.424 desa, atau sebesar 49% dari total desa. Sedangkan data RT yang sudah diupload 376.177 RT. Data keluarga yang sudah diupload 23.850.398 keluarga, atau setara dengan 77% jumlah RT se-Indonesia. Nah, sedangkan data warga yang sudah terupload itu 70.249.820 orang warga. Itu terdata secara detail jumlah warga, itu setara dengan 60% jumlah warga Indonesia yang ada di desa. Jadi 60% warga Indonesia yang ada di desa sudah masuk di sistem informasi desa. Sebagaimana hasil sensus 2020, jumlah warga desa sebesar 108 juta orang.
Nah, jadi alhamdulillah ini. Maka saya sangat optimis dalam waktu yang tidak lama akan terpenuhi seluruh desa, seluruh warga desa akan terupload ke dalam sistem informasi desa. Kemudian sasaran implementasi pembangunan berbasis SDGs desa 1 dan 2. Desa tanpa kemiskinan. Rumah kumuh dihuni oleh 1.709.236 keluarga di desa atau 0,72% keluarga dari 70 juta keluarga tadi itu masih menghuni rumah kumuh. Nah, kelihatan sekali sekarang kondisinya. Jadi 0,72% keluarga dari 70 juta warga desa yang sudah terupload tadi itu posisinya menghuni rumah kumuh. Nah, sekarang kan tinggal kita pemetaan 1.709.236 keluarga desa itu di mana saja, itu akan mudah sekali karena sudah ada by name, by address, by location di SID. Desa tanpa kelaparan. Jumlah ibu melahirkan di desa setahun terakhir 548.668. Ini dari 70 juta yang sudah masuk. Ini contoh aja. Nanti tentu akan terus berkembang sampai ketika sudah 100% atau 118 juta data warga masuk di SID, data warga desa loh ya. Kalau total penduduk Indonesia kan 270 juta, yang ada di desa 118 juta. Ini 548.668 ibu yang melahirkan. Nah, nanti tinggal menghitung sehingga nanti akan kelihatan berapa sih tingkat kelahiran penduduk kita, kelahiran bayi di tingkat desa. Kemudian bayi yang mendapat ASI eksklusif setahun terakhir di desa 439.470 bayi. Prevalensi bayi di desa mendapat ASI eksklusif atau 80,10%. Tentu 439.470 bayi ini dari total bayi di 49% desa tadi yang sudah masuk. Gizi buruk di desa dialami 61.093 warga. Prevalensi gizi buruk 0,09%. Lanjut. Sasaran implementasi pembangunan berbasis SDGs Desa 3. Asuransi kesehatan sudah 42,65% warga desa dari 70 juta warga desa tadi itu sudah memperoleh asuransi kesehatan. Kemudian warga desa yang kena sakit campak 0,16%, warga desa sakit malaria 0,88%, warga desa sakit hepatitis 32730 atau 0,05%, warga desa sakit kolera 0,08%, warga desa sakit jantung 0,47%. Nah, banyak loh ya ini. Warga desa sakit TBC paru-paru juga banyak 0,43%. Jadi lebih banyak dari hepatitis B dan kolera. Warga desa sakit kanker 0,08%, warga desa sakit diabetes ini banyak ternyata. Jadi tingkat kesehatan kita di urusan gula atau diabetes cukup tinggi 0,94%. Dari sekali lagi saya tekankan dari 70 juta warga desa yang sudah terupload di sistem informasi desa. Tunanetra 109.097 orang, tunarungu, tunawicara, tunadaksa, tunagrahita. Nah, dari situ kelihatan yang tertinggi ada pada tunadaksa sampai 0,34% atau 238.586.
Tunadaksa itu urusan fisik badan ya, tangan, persendian dan lain-lain. Lanjut, sasaran implementasi bangunan berbasis SDGs desa 16 dan 17. Pandangan warga terhadap pelayanan pemerintah desa, baik 96,59%. Cukup 3,35%, buruk 0,06%. Nah ini pasti akan begitu. Kenapa 95,59% ini menyatakan baik? Ya, salah satu buktinya desa itu sudah menyelesaikan pemutakhiran data SDGs, artinya desa itu betul-betul memperhatikan warganya. Nah, itu makanya nanti kalau sudah semakin prediksi saya loh ya, kalau sudah semakin banyak atau kalau sudah 100%, prediksinya pasti menurun. Karena terus terang ada desa-desa yang tidak peduli dengan warganya, sehingga tidak begitu peduli juga dengan pemutakhiran data desa. Pandangan warga terhadap keterbukaan desa 95,95%. Alhamdulillah tinggi banget ini. Kemudian warga aktif internet. Nah, dari 70 juta itu 22.012.575 warga, 32%. Ini termasuk kecil sebenarnya, karena seharusnya dengan kondisi sekarang ini aktif internetnya harus lebih tinggi. Lanjut. Nah, itulah kira-kira contoh-contoh ya, contoh-contoh. Tentu nanti semua goals di 18 SDGs itu akan ada datanya sesuai dengan kondisi desa masing-masing, baik maupun masalahnya. Misalnya desa yang di gunung pasti dia tidak akan bersentuhan dengan SDGs desa nomor desa peduli lingkungan laut nomor 14. Nah, jadi kalau desa di pegunungan itu pasti tidak akan ada goals ke-14, itu tidak akan ada isinya karena dia tidak ada keterkaitannya dengan wilayah laut. Tetapi desa di pesisir masih memungkinkan adanya SDGs nomor 15 karena di daerahnya pasti ada daratan. Begitu juga di pulau-pulau. Nah, sehingga nanti ini seluruh goals di SDGs desa ini akan bisa kita sampaikan. Nah, kalau kemudian level desa, data-data tadi itu sudah by name by address, siapa di mana dan bagaimana kondisinya. Nah, lama-lama data ini akan semakin lengkap dan terus diuji akurasinya, maka kita akan memberikan instruksi kepada desa. Setelah desa menyelesaikan pemutakhiran data berbasis SDGs desa, harus menyiapkan minimal 3 staf yang ngurus data ini. Yang pertama, ngurusi kelengkapan. Jadi jangan sampai ada data yang belum lengkap. Itu tugasnya bagaimana ngecek terus, cek and recheck agar datanya lengkap. Yang kedua, keakuratan. Akurasi data ini penting supaya data yang kita berikan, yang diberikan oleh desa kepada siapapun yang membutuhkan terkait dengan kepentingan percepatan bangunan desa, datanya valid. Nah, karena apa? Kalau tidak valid nanti akan menjadi dasar untuk kekurang tepatan di dalam pengambilan kebijakan. Maka dibutuhkan pihak personil yang terus-menerus melakukan uji validasi data atau keakuratan data. Kemudian yang ketiga, yang juga tidak kalah pentingnya terkait dengan kelengkapan dan keakuratan data adalah keberlanjutan data. SDGs desa, data SDGs desa ini sangat dinamis, utamanya bicara tentang kewargaan. Tadi bicara warga yang sakit penyakit menaun, kronis dan menaun itu pasti sangat dinamis. Kemudian warga yang terkait dengan kemiskinan itu juga pasti sangat dinamis. Dengan pendidikan ini juga sangat dinamis. Desa layak air bersih dan sanitasi ini juga sangat dinamis. Termasuk desa tanggap bencana, tanggap perubahan iklim, peduli lingkungan darat, peduli lingkungan laut ini juga sangat dinamis karena hari ini kita terus dihadapkan pada berbagai bencana alam baik yang fisik maupun non fisik, kemudian alam maupun non alam maksudnya kayak COVID ini kan non alam. Kemudian desa
pertumbuhan ekonomi desa merata, ini juga terus akan perlu ada updating atau pembaharuan dan seterusnya. Sehingga hampir seluruh SDGs ini butuh pencermatan agar terus dilakukan update. Sehingga data SDGs desa ini atau data desa berbasis SDGs ini betul-betul menjadi real time. Setiap saat ditanya sudah ada pembaharuan, termasuk mutasi desa, warga desa keluar maupun masuk. Rekan-rekan media yang saya banggakan, selanjutnya kami ingin sampaikan juga terkait dengan BUMDes. Sebagaimana dimaklumi, urusan regulasi BUMDes sudah selesai. Hari ini kita sudah masuk pada tahapan pendaftaran nama BUMDes. Bagaimana sudah kita sampaikan kemarin. Jadi BUMDes ini mendaftarkan nama, kemudian kita proses di sini, nama yang sudah disetujui dibawa ke Musdes, setelah Musdes memutuskan dikirim kembali ke Kementerian Desa dengan dilampiri berita acara Musdes, Perdes, Peraturan Desa dan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Program Kerja, dan mengisi berbagai form isian yang bersifat elektronik. Nah, di situ setelah diverifikasi di Kementerian Desa dinyatakan oke, maka dikirim ke Kemenkumham. Di Kemenkumham akan mendapatkan nomor register sebagai badan hukum. Nah, dari Kemenkumham langsung dikirim kembali ke Kemendes dan Kemendes dikirim ke BUMDes masing-masing. Alhamdulillah sampai dengan saat ini pendaftaran desa yang sudah melakukan pendaftaran BUMDes per 3 Juni itu sudah 2.465 BUMDesa, ini berarti 3 desa, dan 311 BUMDesa bersama. BUMDesa bersama itu bisa tingkat kecamatan, bisa lintas kabupaten, bisa lintas kecamatan, tetapi yang sudah banyak mendaftar ini BUMDesa tingkat kecamatan yang merupakan transformasi ex-UPK dan PNPM. Nah, mudah-mudahan dalam waktu yang tidak lama segera bisa ditindaklanjuti dengan dalam bentuk registrasi BUMDes sebagai badan hukum. Ini sudah banyak yang nanya di desa-desa karena kaitannya dengan keinginan untuk segera melakukan kerjasama dengan para pihak. Yang terakhir yang perlu saya laporkan pada kesempatan ini adalah penyerapan dana desa secara nasional tahun 2021 per 2 Juni sudah cair di 22 triliun 383 miliar 287.803.324 rupiah dicairkan ke 61.980 desa, sudah 83% desa. Dana desa untuk aman COVID 3 triliun lebih, dana desa untuk BLT 3,195 triliun, kemudian dengan rincian sekarang penerima BLT kita total ada 4.305.276 KPM keluarga penerima manfaat dari 8 juta tahun 2020. Nah, dari 8 juta sekarang 4 juta, kemana yang lain? Dari hasil penelusuran kita, 1,3 itu sudah masuk di Kemensos. Karena sejak awal data KPM BLT kan kita kirim ke Kemensos, kemudian di cleaning dan dilakukan transformasi sehingga ada kurang lebih 1,3 juta itu masuk di DTKS-nya Kemensos. Sudah, berarti sudah tidak berhak menerima BLT. Kemudian yang lain itu pasti karena sudah entas dalam arti secara normatif menurut pendataan di desa mereka sudah tidak layak untuk menerima BLT. Antara lain karena mereka misalnya yang kita cek di lapangan karena mereka sudah mendapatkan penghasilan sebagai pegawai BUMDes. Jadi misalnya ada
di Kaltim, ada di Wonogiri, ada di di Klaten, di Prambanan, dan beberapa BUMDes yang kemudian sudah menggeliat kembali, alhamdulillah, dan mengajukan para penerima KPM menjadi tidak lagi menerima BLT karena sudah terangkat kebutuhan hidupnya melalui BUMDes. Nah, tentu kita terus ingin berupaya agar BUMDes menjadi salah satu ikon atau master pemulihan ekonomi desa, baik yang bentuk industri maupun desa wisata dan termasuk berbagai kegiatan usaha mikro dan kecil di desa. Saya pikir itu teman-teman sekalian yang saya banggakan, informasi yang bisa saya sharingkan pada siang hari ini. Selanjutnya ada beberapa pertanyaan ini. Yang pertama, bagaimana strategi Kementerian Desa PDDT memastikan data yang sudah dimasukkan dalam informasi desa ini sudah akurat. Nah, tadi saya jelaskan. Kita percaya. Jadi sekarang basisnya adalah kita percaya penuh kepada desa. Itu dulu. Jangan belum a priori. Jadi kita percaya. Saya yakin desa sangat bisa dipercaya. Buktinya apa? KPM BLT dana desa kemarin. 8 juta keluarga penerima manfaat itu adalah hasil pendataan yang dilakukan oleh desa. Yang kedua, saya sangat optimis dan sangat percaya kepada desa karena pemutakhiran data desa ini betul-betul untuk kepentingan desa. Maka selalu saya katakan dari desa, oleh desa, untuk desa. Namun demikian tetap upaya untuk terus mengawal validitas data ini harus terus kita lakukan. Itulah makanya tadi saya sampaikan ada 3 strategi utamanya tadi adalah setiap desa harus memiliki minimal 3 staf urusan data. 1 urusan kelengkapan, jadi tugasnya ya tentu ada tugas-tugas lain, tapi dia urusan ngecek kelengkapan. Apakah data yang masuk sudah lengkap? Apakah warga tidak ada lagi yang belum ada, sudah tidak ada warga yang belum terdata? Nah, ini caranya misalnya dengan menempelkan informasi itu di tempat-tempat umum yang strategis di desa. Itu. Yang kedua, validasi atau ngecek keakuratan. Apakah datanya sudah akurat? Ini terus dicek. Misalnya, Musdes untuk menetapkan hasil bagian dari ngecek keakuratan. Keberhasilan di dalam pendataan keluarga penerima manfaat untuk penyaluran BLT dana desa melalui Musdes itu kita tiru sekarang, kita lanjutkan. Sehingga hasil pemutakhiran data dipaparkan di Musdes dan sudah kita kasih contohnya, kisi-kisinya, kemudian siapa saja yang wajib diundang di dalam Musdes, itu juga dalam rangka menguji validitas data. Nah, pasti nanti setelah Musdes masih akan ada pertanyaan-pertanyaan. Tetangga saya kok belum masuk ya kelihatannya kemarin. Tetangga saya sebenarnya nggak layak masuk dari kelompok daftar warga miskin, tapi kok masuk. Tetangga saya sudah sehat, tapi kok masih dimasukkan sebagai penderita TBC misalnya, dan seterusnya. Ini justru proses validasi. Nah, proses pengakuratan data atau keakuratan data ini saya pikir akan sangat cepat terjadi dan terlaksana karena level mikro. Inilah kelebihannya data basis desa itu di sini. Karena mikro itu maka tidak terlalu besar yang harus divalidasi, yang harus dicek keakuratannya. Nah, di samping itu keberlanjutan ini juga sangat-sangat penting. Selama ini permasalahan yang sering kita temui adalah data pendataannya sudah, tapi sudah bertahun-tahun nggak pernah dicek apakah datanya ini masih bisa digunakan atau tidak atau expired. Nah, bagian untuk keberlanjutan data ini maka 3 hal tadi akan terpenuhi, yaitu kelengkapan data, keakuratan data, dan keberlanjutan data. Nah, ada pertanyaan lagi. Bagaimana optimalisasi BUMDes dengan berbasis desa-desa di Oku Timur yang pertanian? Nah, ini nanti kalau sudah
sudah masuk semua datanya, nanti kita akan bisa berikan informasi per provinsi, per kabupaten, bahkan per desa. Bahkan teman-teman media bisa buka sendiri. Jadi berbagai informasi yang ada di data desa ini bersifat terbuka. Makanya bisa dilihat. Yang punya kewenangan admin untuk melakukan perbaikan, pembaruan dan keakuratan itu adalah kepala desa. Jadi kepala desa kita kasih akses untuk masuk dan bisa melakukan perbaikan-perbaikan, pemutakhiran data karena memang terus dibutuhkan namanya pembaruan atau keberlanjutan data. Misalnya ada warga desa yang meninggal, itu harus segera dimasukkan. Ini tugasnya staf yang urusan keberlanjutan data. Ada hasil yang kemarin belum masuk sebagai irigasi yang fungsional, sekarang menjadi irigasi fungsional karena sudah dibangun dengan dana desa. Maka updating data harus dilakukan. Ini tugas staf yang ngurusi keberlanjutan data. Saya pikir itu beberapa pertanyaan yang bisa saya respon dan tentu masih saya berikan ruang untuk langsung bertanya melalui WA kita yang ada di Kementerian Desa maupun WA saya langsung. Ada lagi tuh. Kode ada di sini. Oh iya ini. Dari Mas Amri kabar 86. Mohon penjelasan terkait dengan pengawasan BUMDes dari pemerintah. Yang kita temui banyak yang tidak efektif di daerah dananya miliki nama. Nah, setelah terdaftar nanti ada kewajiban laporan tiap bulan. Jadi BUMDes itu wajib laporan tiap bulan. Ini akan efektif pengawasan kita. Jadi terus kita akan pantau. Dan ini akan ada supervisi juga. Tentu kita kerjasama dengan berbagai pihak, misalnya dengan tinggi di wilayah setempat, dengan BUMN, dan seterusnya. Nah, kita akan minta tolong ketika kita temukan kejanggalan-kejanggalan atau ke beberapa hal yang meragukan validitas laporan, kita minta pihak-pihak yang berkompeten untuk melakukan cek and recheck. Tidak harus dari Jakarta turun ke desa, ke BUMDes, kita bisa minta tolong misalnya Pertides, kita punya kerjasama dengan perguruan tinggi setempat. Tentu di sana ada fakultas ekonomi, ada berbagai hal yang bisa dimintai tolong untuk melakukan pendampingan dan seterusnya. Dari Papua Barat. Sekedar saran di Papua Barat, Mas, sampai saat ini yang jadi faktor penghalang itu akses jaringan. Betul, bukan hanya urusan akses jaringan ini, termasuk elektrifikasi desa. Terus ini menjadi perhatian kita memang, kelistrikan desa. Terima kasih masukannya. Cukup? Silakan kalau ada lagi. Mas Fadli, Tempo, silakan. Oke, saya tunggu nanti via WA. Sukses selalu, jaga kesehatan, terapkan protokol kesehatan, selalu pakai masker, kalau berbareng-barengan, kalau sendirian seperti sekarang nggak pakai masker nggak apa-apa. Kemudian hindari kerumunan dan selalu cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Terima kasih, sukses. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.